Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajidah dari kelas C3 Akuntansi NPM 1021952. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mengelola kreativitas dan inovasi produk. Nah, langsung kita mulai materi yang pertama, yaitu mengelola kreativitas. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan dari pengertian kreativitas, tujuan kreativitas, dan bentuk-bentuk kreativitas. Kali ini saya akan membahas mengelola kreativitas. Kita akan mengenal bagaimana proses kreativitas. Yang pertama, aspek pribadi. Jika ditinjau dari aspek pribadi, kreativitas muncul dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Yang kedua, aspek pendorong. Ditinjau dari aspek pendorong, kreativitas dalam perwujudannya memerlukan dorongan internal dan eksternal dari lingkungannya. Yang ketiga, aspek proses. Kreativitas adalah proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan, menilai, menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi sehingga menyampaikan hasil-hasil. Selanjutnya, mengelola kreativitas individu. Banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan yang baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Orang kreatif akan memiliki intuisi untuk mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru dari fenomena-fenomena tersebut. Yang kedua, kembangkan perspektif fungsional. Kita dapat melihat adanya perspektif fungsional dari benda dan orang. Seseorang yang kreatif dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, gunakan akal. Proses kreativitas meliputi pemikiran logis dan analisis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahapan-tahapan implementasi. Jadi, apabila ingin lebih berpikir kreatif, harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua belah otak kita. Yang keempat adalah hapus perasaan ragu-ragu. Kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif yaitu salah satunya adalah perasaan ragu-ragu. Kreativitas. Yang pertama, mencari jawaban hanya satu yang benar. Yang kedua, menganggap bahwa berpikir kreatif itu adalah membuang-buang waktu. Yang ketiga, terlalu menekankan spesialisasi atau hanya menekankan pada satu bidang, tidak mencari tahu bidang-bidang yang lain. Yang keempat, takut salah dan gagal. Nah, berikutnya adalah manfaat kreativitas bagi karyawan perusahaan. Yang pertama, kinerja optimal. Melalui adanya tingkat kreativitas yang tinggi, maka tentu saja hal ini membuat pekerjaan karyawan akan jauh lebih optimal, terutama dalam menyelesaikan beban permasalahan atau beban pekerjaan yang ada. Yang kedua, menghindari stres. Kreativitas karyawan dan ide yang baru memberikan pencerahan dan pemikiran yang segar tersendiri, sehingga di satu sisi hal ini juga menjadi langkah untuk menghindarkan kebosanan, rasa stres dari pekerjaan. Yang ketiga, menemukan inovasi terbaru. Berkat adanya kreativitas, maka ide dan inovasi yang baru juga akan dapat bermunculan dengan mudah. Yang terakhir, membenahi sistem yang ada. Kreativitas bisa jadi salah satu jalan untuk memperbaiki sistem yang ada saat itu. Bahkan ada kalanya melalui ide-ide cemerlang karyawan timbul pembenahan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini membuat perusahaan juga bisa makin optimalisasi hasilnya. Kita
masuk ke materi 2, yaitu tentang inovasi produk. Di video sebelumnya, saya telah memaparkan pengertian inovasi, tujuan inovasi, dan bentuk-bentuk inovasi. Kali ini saya akan membahas pengertian dari inovasi produk. Inovasi produk adalah menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut, yang diharapkan dapat direalisasikan melalui keputusan pembelian. Di video sebelumnya, saya telah memaparkan pengertian inovasi, tujuan inovasi, dan bentuk-bentuk inovasi. Kali ini saya akan membahas inovasi produk. Pengertian inovasi produk. Inovasi produk adalah menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut, yang diharapkan dapat direalisasikan melalui keputusan pembelian. Mengapa inovasi produk ini penting bagi perusahaan? Inovasi produk yang akan diciptakan akan membuat perusahaan lebih kompetitif, yang secara tidak langsung akan menguntungkan nilai perusahaan. Perusahaan atau pemilik bisnis yang menciptakan produk yang terus berinovasi dapat mengalahkan pesaingnya. Produk yang terus mengalami inovasi akan mendapatkan apresiasi dari para pelanggan, sehingga dapat menggayat lebih banyak konsumen dan mendatangkan keuntungan yang berlipat. Selanjutnya, jenis-jenis inovasi. Yang pertama, incremental innovation, di mana bentuk inovasi ini adalah dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan meningkatkan nilai produk seperti fitur, desain, dan lain-lain. Yang kedua, disruptive innovation, di mana inovasi ini melibatkan penerapan teknologi untuk membentuk pasar baru. Yang ketiga, architectural innovation, di mana inovasi ini hanya mengambil pelajaran, teknologi, keterampilan secara keseluruhan, kemudian menerapkannya di pasar yang berbeda. Yang terakhir yaitu radical innovation, di mana jenis inovasi ini bertujuan untuk menciptakan produk baru dan tidak berkaitan dengan produk yang lama. Proses inovasi yaitu melalui dua tahapan. Yang pertama, discovery, dimaknai dengan penemuan unsur-unsur kebudayaan baru yang sebenarnya unsur itu sudah ditemukan, baik berupa ide maupun alat yang dihasilkan oleh seseorang berupa rangkaian dari suatu masyarakat. Yang kedua yaitu invention, di mana penciptaan sesuatu yang baru atau benda-benda baru atau belum ada yang sebelumnya. Penciptaan ini berasal dari proses perbaikan, penyempurnaan terhadap sesuatu yang sudah ada. Inovasi produk. Yang pertama adalah inovasi berbasis modulasi, yang mana melibatkan pengubahan suatu karakteristik dasar dari produk atau jasa dengan menaikkan atau menurunkan karakteristik tersebut. Yang kedua, inovasi berbasis ukuran, di mana peluncuran produk baru ke pasar tanpa mengubah apapun kecuali volumenya. Yang ketiga, inovasi berbasis kemasan. Cara sebuah produk dikemas dapat mengubah persepsi konsumen mengenai manfaat, fungsi, atau alasan konsumen dari produk atau jasa. Yang keempat, inovasi berbasis desain, di mana inovasi produk ini yaitu memiliki kemasan, kontainer, ukuran yang dijual sama, tetapi desain atau tampilannya dimodifikasi. Yang kelima, inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer, di mana melibatkan penambahan bahan-bahan komplementer atau layanan tambahan atas produk atau jasa. Yang keenam, inovasi berbasis pengurangan upaya, yang mana inovasi berbasis pengurangan upaya tidak merubah produk atau jasa, tetapi menaikkan ukuran dari pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.